sentuhan dari abinya kepada anak-anak walaupun hanya bentuk komunikasi gitu Bu Tia ya. Nah ini Bu Tia, terkait kedekatan ini ketika dia sudah terbentuk antara orang tua dan anak, tapi mungkin ada pola yang terbentuknya berbeda. Jadi dari kedekatan ini bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang mandiri atau anak yang manja. Nah, perlakuan yang seperti apa yang bisa menjadikan menjadi berbeda setelah terjadi kedekatan itu? Nah, manja dan mandiri ya. Kalau menurut Ana itu perbedaannya hanya di aturan, gitu ya. Kalau manja itu lebih banyak ke pola asuh yang serba boleh, serba boleh. Tapi kalau mandiri ada aturan yang dijalankan, ada aturan. Jadi misalnya gini, kita ingin anak kita mandiri. Nanti setelah dewasa, bahkan remaja gitu ya, bahkan mandiri itu kan ada level-levelnya ya. Kalau menurut usia dini misalnya, mulai pakai kaos kaki sendiri gitu kan, mulai nyoba pakai kerudung sendiri gitu. Tapi kalau beranjak SD, membantu uminya di rumah gitu ya, atau misalnya nih, oh kasihan umi repot, udah aja AA yang cuci baju sendiri, walaupun bajunya sendiri aja gitu ya kan. Atau misalnya karena kemandirian itu juga punya pengaruhnya dengan empati, terutama sih di anak itu, seberapa besar empati anak terutama pada orang tua gitu ya. Nah itu kalau Ana melihat dari segi aturan, penerapan aturan, ini kembalinya kepada orang tua. Kadang memang orang tua tuh kalau di Sunda apa ya istilahnya nyaah dulang. Nyaah dulang teh sayang, saking sayangnya mau di ini aja terus. Raja-raja gitu ya. Iya, raja-raja. Betul. Di apa maunya dikasih gitu ya. Pokoknya suka-suka dia gitu ya. Memang disampaikan misalnya periode tertentu itu anak itu adalah raja gitu ya. Nah, tapi raja memberikan ruang anak itu menzolimi orang lain gitu. Kalau menurut anak ya menzolimi. Menzolimi kan sebenarnya menzolimi kalau menurut anak. Mungkin kalau waktu kecil lucu-lucu aja. Tapi kita lihat efek setelah besar. Udah besar nyebelin. Iya, kalau setelah besar jadinya empatinya dia akan jelas akan berkurang. Dan dia ya kalau empati sudah berkurang bukan salah dia tidak merasa bahwa ya karena udah kebiasaannya anak itu menjadi perilaku seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa adalah di aturan yang membedakan tuh. Penerapan aturan di keluarga, konsistensi orang tua menerapkan aturan. Jadi kalau misalnya setelah makan cuci piring masing-masing misalnya gitu ya. Jangan angin-anginan. Cuci piring. Kecuali memang tangannya sakit gitu ya, sakit. Nah, ada hal apa? Ada hal syar'i. Ada hal syar'i yang membolehkan anak itu tidak melakukan gitu. Dan cuci piring masing-masing misalnya. Kalau anak yang manja kasihan masih kecil misalnya, nanti dia capek semuanya emaknya gitu. Makanya nanti setelah dewasa misalnya ibunya kerepotan, uminya kerepotan, jangan harap anak mau membantu gitu. Jangan harap iya, jangan harap dia punya empati sama sekeliling, bahkan sama umi abinya ketika kerepotan gitu. Katakanlah Umi Abi ini sedang punya usaha misalnya gitu ya, usaha. Karena kita tidak biasa mendidik anak menjadi bagian dari aktivitas orang tua,
orang sering kita lihat sekarang ya seperti yang tadi disampaikan, apalagi zaman gadget sekarang. Orang tua sibuk gitu ya, padahal sementara anaknya anteng di kamar misalnya tanpa perasaan handphone aja gitu kan, dan itu udah menjadi umum sekarang gitu. Karena sudah dibiasakan dari awal. Contohnya misalnya ketika mulai anak masih balita mengenal handphone, nah gitu ya kan, nangis ketika kita ambil, oh iya, gimana katanya kalau diambil dia nangis gitu kan, dia ambil, terus kita kasih. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya sudah besar dia lebih memilih handphone daripada membantu ibunya. Terus kemudian juga itu biasanya ada proses tuh menjadi manja tuh. Kita kasih, suatu saat kita sadar, wah ini jadi kebiasaan ternyata misalnya, jadi kebiasaan, dia tergantung sama itu. Mulai kita ambil, yang tadinya nangisnya level 1, nggak mempan lagi sama mamanya, dia naikkan jadi level 2. Nah, mempan nih. Suatu saat lagi pusing ya kan, lagi pusing juga nih. Uminya mau misalnya mau pakai handphonenya, terus pinjam dulu nak, bentar uminya, nangis dia level 2, nggak mempan nih, naikkan lagi level 3 dan begitu seterusnya gitu. Nah itu banyak kejadian. Kalau zaman dulu mungkin masih soal pergi ke swalayan, anak pengen makanan gitu kan, dan nah karena kita tidak terbiasa memberikan pengertian karena seringnya kita membolehkan semua, maka anak itu tidak paham ketika ada penolakan di suatu tempat, misalnya ketika Umi uangnya nggak cukup, nggak terima. Nah karena sudah biasa level 1, level 2, level 3, ternyata level 3 nggak mempan, dipasanglah tuh di toko tuh level 4 nangisnya. Jadi akhirnya Umi dan Abinya yang malu gitu ya kan. Jadi itu tuh proses. Nah, itu sih intermezzo aja ya. Jadi banyak hal yang membuat akhirnya ada klasifikasi ini anak manja, ini anak mandiri. Tapi intinya dalam satu keluarga semuanya tetap harus punya aturan gitu ya. Bagaimana apapun yang dilakukan anak itu masing-masing keluarga lah punya aturannya sendiri. Misalnya apakah itu seperti tadi contohnya setelah makan cuci piring sendiri, atau misalnya kalau sudah mulai umur memungkinkan, misalnya bangun tidur merapihkan tempat tidurnya, terus kemudian juga bahkan nih kalau empati timbul dari orang tua, libatkan. Jadi gini, dalam mendidik anak perlu tahu juga apa yang kita rasakan. Itu mendidik dia juga mandiri, empati, bahkan lebih dari mandiri gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu disampaikan. Jadi ketika Uminya sakit, dia paham. Ketika Abinya sakit, dia paham. Bahkan kalau yang mandiri misalnya gitu, Umi sakit, nanti ambilkan minum ya, ambilkan obat ya, Umi mau makan apa, Abi mau makan apa, itu udah lebih dari mandiri, itu udah bagus sekali itu. Jadi banyak proses untuk menjadi anak mandiri itu. Selain memang terbiasa dengan aturan di keluarga, terus kemudian sebagai orang tua itu harus konsisten dan menjadi contoh dalam pelaksanaan aturan. Jadi misalnya gini, anaknya suruh cuci piring sendiri, tapi Umi Abinya habis makan, bro, di mana piringnya, misalnya ya, kotor. Nah itu tidak jadi role model gitu ya. Itu nanti masuknya jadi kabur makan, kabur makan indah loh gitu ya. Jadi melakukan tidak melakukan apa yang kita katakan gitu. Nah, jadi tetap pertama orang tua jadi role model, yang kedua konsisten kita dengan aturan di keluarga, baik dalam hal apapun.
gitu ya. Nah, bedanya sama yang anak manja tadi, biasanya yaitu aturan, orang tua tidak memberikan aturan, serba boleh. Salah satunya juga tadi misalnya dengan cara mengganti kasih sayang dengan materi, itu dengan otomatis itu bakal jadi anak manja. Terus kemudian juga orang tua tidak istiqomah dalam membersamai melaksanakan aturan gitu. Itu punya pengaruh. Terus tidak terbiasa diberikan pemahaman apa yang menjadi pikiran dan perasaan dan peraturan dari orang tuanya. Nah, tidak biasa dilibatkan. Jadi akhirnya timbul menjadi anak yang egois, tak peduli, egosentris, maunya pokoknya apa yang dia mau, apa yang dia pikir, tidak mau tahu orang tuanya, bahkan lebih parah tidak mau tahu tentang sekelilingnya. Mungkin itu yang disampaikan ya. Itu yang disampaikan. Intinya itu sih, Ustaz, sama Teh Hani. Manja dan mandiri itu perbedaannya adalah dari pelaksanaan aturan. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa ya Om Muad ya. Penjelasannya betul-betul gamblang.